Om Swastiastu. Nah, ogoh-ogoh yang dibuat sebagai rangkaian dari Taur Kesange adalah seni sakral. Jadi ketika ogoh-ogoh dijadikan seni sakral, maka ada beberapa pakem yang sebaiknya disesuaikan. Jadi ogoh-ogoh sepatutnya merujuk ke berbagai sumber-sumber teks sastra. Karena ogoh-ogoh yang dijadikan bagian dari Taur Kesange sebagai simbolis dari kekuatan Buta Kala, sebagai manifestasi dari Buta Kala yang akan dilakukan prosesi penyomian pada saat Taur Kesange. Nah, jadi ketika ogoh-ogoh dijadikan sebagai seni sakral, maka ada proses baku yang patut dilakukan. Baik dari awal ketika ogoh-ogoh itu dibuat sampai ogoh-ogoh itu selesai. Patut juga dilakukan prosesi prayaschita minimal ataupun pemelaspas. Karena sekali lagi ogoh-ogoh akan dijadikan sebagai uperengge, bagian dari proses Taur Kesange. Berbeda dengan ogoh-ogoh yang mungkin digunakan untuk perlombaan dan sebagainya, itu adalah murni seni kreativitas semata. Nah, jadi ogoh-ogoh patut dijadikan sebagai salah satu media uperengge pada saat Taur Kesange sebagai bagian dari Taur yang akan menyomil, yang akan menetralkan berbagai pengaruh Buta Kala pada sasih Kesange. Salah satu manifestasi Buta Kala dalam berbagai teks sastra adalah Buta Kubanda. Buta Kubanda adalah salah satu rerencangan atau salah satu bagian dari Kala Raja. Buta Kubanda adalah makhluk perwujudan raksasa yang berkepala kerbau. Dan Buta Kubanda memiliki tugas untuk merasuki ketika ada pemimpin, ada raja yang tidak melakukan swadharmanya dengan tepat. Jadi Buta Kubanda inilah yang nanti akan merasuki, sehingga akan menyebabkan berbagai masalah, termasuk berbagai penyakit yang akan diderita oleh pemimpin. Jadi ini adalah tugas Buta Kubanda. Buta Kubanda juga bertugas untuk merasuki siapapun yang membangun pelinggih tidak sesuai dengan aturan teks-teks sastra. Termasuk juga ketika menempatkan berbagai benda-benda paice di dalam rumah, membangun kamar suci yang tidak sesuai aturan, maka Buta Kubanda inilah yang akan merasuki orang-orang yang ada di rumah. Buta Kubanda adalah juga sebagai salah satu penyebab rumah angker. Nah, Buta Kubanda diwujudkan sebagai raksasa yang berkepala kerbau. Jadi dia memiliki perwujudan yang sangat mengerikan, dengan tubuhnya dikelilingi di tubuhnya terdapat begitu banyak bulu, dan dari bulu-bulu inilah yang akan menjadi sumber penyakit. Dan dari tubuhnya ini juga akan mengeluarkan berbagai Buta Kala yang juga akan menyebabkan berbagai wabah penyakit. Nah, jadi Buta Kubanda adalah raksasa perpaduan makhluk setengah manusia dan setengah kerbau. Jadi karena ogoh-ogoh yang dibuat sebagai rangkaian Taur Kesange diupacarai melalui proses awal, yaitu proses nuasen, selanjutnya adalah proses pemelaspas, maka ketika ogoh-ogoh ini selesai dibuat, sepatutnya juga dilakukan proses perlina. Dan proses perlinanya itu sebaiknya adalah dibakar. Karena berbagai teks suci menyebutkan bahwa Buta Kala itu bersumber dari api. Jadi kepada api itu pula berbagai perwujudan beliau sepatutnya dikembalikan.
Dan ketika tidak dilakukan, maka jangan sampai ogoh-ogoh itu justru menyebabkan berbagai hal yang tidak baik di wilayah Banjar. Om Swastiastu. Rahaja Rahina Nyepi tahun Saka 1945.